Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menguraikan beberapa hadis yang terkait dengan peserta didik. Kemudian bagaimana karakteristiknya dalam perspektif pendidikan Islam. Namun sebelum kita membahas terkait hadis-hadis yang berkaitan dengan peserta didik, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui bagaimana pengertian peserta didik menurut pendidikan Islam. Kemudian bagaimana karakteristik yang harusnya dimiliki oleh seorang peserta didik dalam pandangan Islam. Dalam bukunya Profesor Dr. Abuddin Atta MA, beliau mengatakan bahwa peserta didik itu adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religiusitasnya dalam mengarungi kehidupan dunia dan di akhirat. Kemudian, teman-teman sekalian, bagaimanakah karakteristik yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam? Teman-teman sekalian, jika kita membaca buku yang ditulis oleh Ibu Dr. Randa Alfia MAG yang berjudul Hadis Tarbawi Pendidikan Islam, Tinjauan Hadis Nabi, di situ tertulis dalam bab karakteristik peserta didik, beliau mengawali dengan hadis dari Imam Al-Baihaqi yang berbunyi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad SAW, diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi setelah kita membaca buku ini, kita bisa menyimpulkan bahwa karakteristik seorang peserta didik itu akan berhubungan erat, akan sangat berkaitan dengan akhlak yang muncul setelah mereka melalui proses pembelajaran. Nah, selanjutnya mari kita langsung menyimak hadis-hadis yang kami uraikan terkait dengan peserta didik dan karakteristiknya dalam perspektif pendidikan Islam. Baiklah teman-teman, pada hadis yang pertama ini merupakan hadis dari Abu Hurairah, yaitu yang berbunyi, kana ahlul kitab yaqra'una at-Taurat bil Ibraniyati wa yufassirunaha bil Arabiyyati li ahli al-Islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. Adapun terjemahan dari hadis ini yaitu orang-orang ahlul kitab membacakan kitab Taurat dengan menggunakan bahasa Ibrani, kemudian dijelaskannya kepada orang-orang Islam dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, melihat kejadian ini, melihat peristiwa ini, Rasulullah SAW bersabda, la tusaddiqu ahlul kitab, janganlah kalian mempercayai orang-orang ahlul kitab, wala tukadzibuhum, tapi jangan pula mendustakan mereka. Wa qulu, tetapi katakanlah, amanna billahi wa ma unzila ilaina, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke dalam hikmah atau makna yang bisa kita petik dari hadis ini, terlebih dahulu ada baiknya kita mengetahui tentang keabsahan hadis ini. Jadi, hadis ini bersumber dari Abu Hurairah, di mana sahabat Abu Hurairah ini merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan terdapat dalam kitab Sahih Bukhari yang berada pada nomor 4485. Dan adapun tingkatan hadis ini merupakan hadis sahih.
Nah, baiklah teman-teman sekalian, apakah makna yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, perlu kita garis bawahi dalam perkataan Rasul ketika dibacakan kitab Taurat kepada orang-orang Islam. Rasul mengatakan, seketika mengatakan, la tusaddiqu ahlul kitab. Nah, mengapa Rasul mengatakan demikian? Karena sumber informasi ini, sumber ilmu itu adalah orang-orang ahlul kitab, yang kita tahu bahwa orang-orang ahlul kitab itu adalah orang yang dulu sering atau pernah merubah kandungan dari kitab Taurat. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita menerima sebuah ilmu atau menerima sebuah informasi sebagai seorang peserta didik yang baik, wajib bagi kita untuk melakukan tabayyun atau penelitian terhadap sumber informasi yang kita terima, karena jangan sampai karena sumbernya tidak baik atau sumbernya salah akan melahirkan pula ilmu-ilmu atau informasi yang salah pula. Oleh karena itu pentingnya tabayyun bagi seorang peserta didik untuk mengetahui keabsahan dari ilmu yang kita terima. Kemudian yang kedua, makna yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu, ini merupakan hal yang menarik menurut saya, karena ketika Nabi mengatakan kepada orang-orang Islam untuk tidak mempercayai ahlul kitab, setelah itu Nabi kemudian menimpali dengan ungkapan wala tukadzibuhum, tetapi jangan pula kalian mengingkari mereka. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai peserta didik dari hadis ini? Makna yang kita bisa ambil yaitu, setelah kita mengetahui sumber ilmu itu adalah mungkin orang yang tidak seakidah, orang yang tidak sepemahaman, orang yang tidak seiman, namun ketika ilmu yang kita terima itu merupakan ilmu yang manfaatnya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka tidak ada salahnya untuk kita menerima. Karena kita tahu pula bahwa walaupun banyak dari isi kitab Taurat yang diubah oleh ahlul kitab, ada pula sebagian yang tidak mereka ubah. Nah, yang kita khawatirkan jangan sampai apa yang mereka sampaikan merupakan kebenaran. Oleh karena itu, dari hadis ini ada dua makna penting yang bisa kita ambil sebagai peserta didik, yaitu pertama, untuk senantiasa bertabayyun terhadap ilmu yang kita terima, baik terkait sumber informasinya ataupun terkait informasi atau ilmu yang kita terima, yang sampai itu merupakan ilmu yang salah. Kemudian selanjutnya, ketika kita menerima ilmu, untuk tidak mudah menyalahkan ketika ilmu itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman kita atau berbeda dengan apa yang kita terima dari guru-guru kita sebelumnya. Dan menurut kami, hadis ini sangat berkaitan erat dengan konsep moderasi yang telah dan tengah dibangun dalam lingkungan Islam saat ini. Baiklah teman-teman, selanjutnya hadis kedua yang bersumber dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang berbunyi, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti wa lan tazala hadhihi al-ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Adapun terjemahan dari hadis ini yaitu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah faqihkan dia terhadap urusan agama. Aku hanyalah yang membagi-bagikan, sedang Allah yang memberi. Dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, sebelum kita membahas
tentang makna hadis ini, ada baiknya kita mengetahui dulu terkait keabsahan hadis ini. Jadi hadis ini bersumber dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan terdapat dalam kitab Sahih Bukhari nomor 71, dan adapun tingkatan hadis ini merupakan hadis sahih. Nah, apakah makna yang bisa kita ambil dari hadis ini? Setelah kami membaca dan menelaah, setidaknya ada 2 poin penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yaitu yang pertama, setelah mendengar perkataan Nabi, yaitu man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, yufaqihu fiddin, akan ditambahkan oleh Allah pemahamannya terhadap agama. Melalui kalimat ini, kita seharusnya sebagai peserta didik, kecintaan kita terhadap ilmu, terlebih lagi ilmu agama, harus meningkat, dan kecintaan kita terhadap dunia itu harus dikurangi. Kenapa? Karena ketika kenikmatan dunia kita bertambah, ketika harta kita bertambah, ketika jabatan kita meningkat, itu bukan standar kecintaan Allah kepada kita, melainkan sesuai hadis ini, standar kecintaan Allah kepada kita itu adalah dengan dipahamkan kita dalam urusan agama. Kemudian yang kedua, teman-teman, dari ungkapan Nabi yang mengatakan wa innama ana qasimun wallahu yu'ti, sesungguhnya aku hanyalah yang membagi-bagikan, sedang yang memberi tetaplah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, dari ungkapan ini kita bisa menyadari, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sumber ilmu kita, guru kita, bahkan Nabi SAW itu hanyalah wasilah atau jembatan untuk kita mendapatkan ilmu. Sedangkan yang memberikan kita ilmu tetaplah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini menyadarkan kita, sekeras apapun usaha kita, serajin apapun kita dalam belajar, tetaplah harus kita menjaga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemberi ilmu kepada kita. Nah, inilah 2 hal penting sebagai peserta didik yang bisa kita pahami, yang kita bisa ambil maknanya, dan kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang peserta didik yang baik. Selanjutnya, teman-teman, hadis yang ketiga, hadis yang bersumber dari Abdullah bin Umar, atau yang sering kita kenal dengan sebutan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang berbunyi, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil, wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabaha wa idza asbahta fala tantadhir al-misa wa khudh min sihhatika limaradik wa hayatika limautik. Adapun terjemahan dari hadis ini yaitu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku dan bersabda, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang pengembara. Kemudian Ibnu Umar juga berkata, bila kamu berada di sore hari, maka janganlah kamu menunggu waktu pagi, dan bila kamu berada di pagi hari, maka janganlah kamu menunggu hingga waktu sore tiba. Kemudian pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan pergunakanlah waktu selama hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, sebelum kita membahas terkait makna dari hadis ini, terlebih dahulu kami akan menjelaskan kembali terkait keabsahan hadis ini. Jadi hadis ini bersumber dari Abdullah bin Umar, kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan terdapat dalam kitab Sahih Bukhari nomor 6416, dan tingkatan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Baiklah teman-teman sekalian, dalam hadis ini Rasulullah SAW berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing. Nah, sebagai peserta didik,
apakah pembelajaran yang bisa kita ambil dari perkataan Rasul ini? Jadi sebagai seorang pembelajar, sebagai seorang peserta didik, wajib bagi kita untuk menjadi tidak tahu atau merasa tidak tahu. Seperti orang asing yang ketika hadir di suatu tempat, mereka akan berusaha untuk mengetahui atau mengenal terkait dengan tempat yang mereka baru datangi. Nah, itulah yang memicu mereka untuk selalu ingin tahu karena ketidaktahuan mereka terhadap tempat yang baru mereka datangi tersebut. Nah, begitulah yang seharusnya dirasakan oleh seorang penuntut ilmu atau seorang peserta didik. Merasa bahwa ilmu yang dia miliki, pengetahuan yang mereka miliki sangatlah kurang, sehingga hal ini akan memicu untuk membuat peserta didik selalu ingin menambah pengetahuannya. Kemudian selanjutnya, yang kedua, makna yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu seorang peserta didik harus memiliki tujuan. Sebagaimana yang dikatakan Rasul, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Seperti seorang pengembala. Jadi layaknya seorang pengembala yang memiliki tujuan dia melangkah, seperti itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang peserta didik. Dia harus memiliki tujuan, karena dengan memiliki tujuan tersebut, seorang peserta didik pasti akan menyusun rencana. Nah, dengan rencana ini, seorang peserta didik akan terarah. Dia akan berpikir apa yang akan dia lakukan dengan ilmunya, kemudian kemana dia akan melangkah, sehingga apa yang dia inginkan dengan ilmu itu bisa tercapai dan bisa sampai pada tujuan yang diinginkan. Kemudian teman-teman sekalian, makna ketiga dari hadis ini yang bisa kita ambil hikmahnya yaitu lanjutan dari Ibnu Umar yang berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Ketika Anda berada di waktu sore, maka janganlah menunggu waktu pagi. Begitupun sebaliknya. Dalam perkataan ini kita bisa mengambil pelajaran sebagai peserta didik, hendaknya untuk tidak menunda-nunda hal yang penting. Jadi sebagai seorang pembelajar, sebagai seorang peserta didik yang baik, wajib bagi kita untuk mempergunakan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Karena jika tidak, akan berimplikasi pada perencanaan yang telah kita susun. Oleh karena itu, pentingnya memanfaatkan waktu yang kita miliki sebagai seorang pembelajar demi kemaksimalan perwujudan rencana yang telah kita susun. Dari hadis ini pula kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa tidak selamanya waktu luang kita akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak selamanya kita akan sehat, tidak selamanya kita akan hidup. Oleh karena itu perlu persiapan, perlu pemanfaatan waktu dengan sebaik mungkin sebelum waktu sakit, sebelum kesempitan itu datang menghambat setiap aktivitas yang kita lakukan. Nah, itulah 3 makna yang bisa kita ambil pelajarannya dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ini. Selanjutnya, teman-teman sekalian, hadis yang keempat. Hadis ini berbunyi, "Kuntu jalisan ma'a Abi Darda'i fi masjid Dimashq, faja'ahu rajul faqala, ya Aba Darda'i, inni ji'tuka min madinati Rasul sallallahu alaihi wasallam li hadithin balagani annaka tuhaddithuhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma ji'tu li hajah." Qala, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء
wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman warrathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Adapun terjemahan dari hadis ini yaitu, aku pernah duduk bersama Abu Darda di Masjid Damaskus. Lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata, wahai Abu Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu dari kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah aku datang kecuali untuk itu. Abu Darda lalu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya ke surga. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridhaan kepada para penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Selanjutnya, teman-teman sekalian, terkait dengan keabsahan hadis ini bersumber dari Abu Darda dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kemudian hadis ini terdapat dalam kitab milik Syekh Syuaib Al-Arnaud nomor 3641, dan adapun tingkatan hadis ini yaitu berada pada tingkatan hasan. Baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya apa makna yang bisa kita ambil dari hadis ini? Setelah kami menelaah maksud dari hadis ini, terjemahannya, kami menyimpulkan bahwa ada dua makna dari hadis ini yang bisa menjadi pelajaran bagi para peserta didik. Yaitu yang pertama, makna yang bisa kita ambil hikmahnya dari hadis ini yaitu perkataan Rasul yang mengatakan bahwa siapa yang menuntut ilmu maka akan dimudahkan langkahnya menuju surga. Jadi sengaja kami mengangkat makna ini karena bisa menjadi motivasi bagi para penuntut ilmu agar lebih semangat, lebih giat menuntut ilmu, karena ganjaran yang akan didapatkan adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkah menuju surga. Selain itu, para penuntut ilmu juga akan mendapatkan naungan berupa direndahkan sayapnya oleh para malaikat untuk menaungi para penuntut ilmu. Jadi oleh karena itu, marilah kita senantiasa sungguh-sungguh giat belajar agar dimudahkan oleh Allah langkah kita masuk ke dalam surganya. Kemudian yang kedua, makna yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu ungkapan Rasul yang mengatakan, innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan nabi hanya mewariskan ilmu. Dalam ungkapan ini, dalam perkataan Rasul ini, kita sebagai peserta didik bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah bahwasanya selain menggambarkan keterkaitan yang erat antara ulama dan nabi, hadis ini juga ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa hendaknya ilmu yang telah kita pelajari diajarkan kembali sebagai bentuk pelestarian atau regenerasi atas ilmu yang telah diwariskan oleh para nabi, agar ilmu ini tidak hilang dan tidak terputus rantainya. Oleh karena itu, sepantasnya bagi kita sebagai peserta didik untuk menjadikan tujuan mengajarkan kembali kepada generasi selanjutnya pada posisi yang utama, karena hanya dengan cara itu apa yang menjadi warisan para nabi itu terus hidup dan akan terus ada sampai
datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, terkait dengan regenerasi ini, mengajarkan kembali apa yang telah kita pelajari sejalan dengan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ini menguatkan kembali bahwa pentingnya mengajarkan, pentingnya menyampaikan ilmu yang telah kita dapatkan, agar apa yang kita pelajari itu tidak terputus, bahkan menjadi amal jariah bagi kita. Karena dengan mengajari ilmu yang telah kita dapatkan, secara tidak langsung kita telah menjadi salah satu dari pewaris para nabi, karena kita telah mewariskan ilmu kepada generasi selanjutnya. Dan secara tidak langsung itu merupakan salah satu amal jariah yang sangat bermanfaat bagi kita di kehidupan selanjutnya. Teman-teman sekalian, itulah beberapa hadis yang bisa kami uraikan terkait dengan peserta didik. Mudah-mudahan apa yang kami uraikan bisa menjadi pelajaran bagi para peserta didik ke depannya. Namun sebelum kami mengakhiri, kami terlebih dahulu akan menyimpulkan terkait mana-mana yang terkandung dalam hadis yang kami uraikan tadi, yaitu yang pertama, peserta didik hendaknya senantiasa bertabayun atau meneliti terlebih dahulu ketika menerima sebuah ilmu atau informasi. Kemudian yang kedua, seorang peserta didik hendaknya memiliki karakter yang moderat, artinya tidak mudah menyalahkan ketika berbeda pemahaman dengan orang lain. Kemudian yang selanjutnya, seorang peserta didik hendaknya selalu menumbuhkan kecintaannya kepada ilmu. Dan yang keempat, seorang peserta didik harusnya menyadari bahwa guru dalam memberi ilmu itu hanyalah sebagai wasilah, namun yang memberi tetaplah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, peserta didik selain tetap giat belajar, tetap pula mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemberi ilmu. Kemudian selanjutnya, hendaknya setiap peserta didik selalu merasa tawadhu, karena merasa bahwa ilmu yang dimiliki masih sangat kurang, sehingga sifat-sifat sombong, sifat ria akan terkubur dan tidak akan nampak di permukaan. Kemudian selanjutnya, karakteristik seorang peserta didik adalah dia harus memiliki tujuan, sehingga tidak salah dalam langkah, dan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan dapat terwujud. Selanjutnya, seorang peserta didik memiliki karakteristik tidak menunda-nunda sesuatu urusan yang penting, sehingga implikasinya adalah rencana yang telah disusun itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan yang terakhir, dan ini merupakan salah satu yang terpenting, adalah mengajarkan kembali atau menciptakan regenerasi agar ilmu yang telah dipelajari bisa terus ada dan tidak terputus rantainya, sehingga kita menjadi apa yang diharapkan oleh para nabi, yaitu pewaris apa yang telah mereka wariskan. Itulah teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.